Tes dah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session PPS. Nggak ada suara serigalanya sih deh. Enggak. Au. Balik lagi bareng gua Wicak Tebo dan bersama seorang mantan pendaki. Lu udah jadi mantan belum sih? Ya bisa dibilang jadi mantan pendaki. Iya. Pendaki abal-abal. Ada teman sekaligus ade gua lah. Lu masih mau gua akuin ade nggak? Ya boleh lah. Kalau ada biasa suka dikasih duit lu. Nggak usah dikasih duit. Iya, kerjaan lu ngentit mulu emang. Ada bersama siapa nama asli gue lupa. Ya gue Jafar Sodik. Jafar Sodik alias Odai, Aka Odai gitu. Dan balik lagi dengan horror session PPS yang menceritakan cerita horor yang ceria dan kisah-kisah mistis yang bahagia. Karena horor itu belum tentu harus menyeramkan gitu, masih bisa ceria-ceria gitu. Kayak lu kemarin tuh sempat selentingan cerita pocong gitu, itu lu dengan tertawa-tawa gitu. Jadi senang aja gue dengernya. Tuh, lu belum apa ketawa-tawa kan? Oke. Nah cuman itu bisa kebayang terus sampai sekarang itu. Nggak pernah hilang itu bayangan. Jadi gue kemarin dapat cerita dari Odai. Nih kamera nggak usah dianggap Dai. Yoi. Gue dapat cerita dari Odai. Cerita dia uniknya adalah cerita dipindahin pocong. Nih masterpiece-nya karena gimana Masterpiece anjing. gimana caranya pocong pindahin lu kan? Nah itu dia yang masih jadi pikiran gue. Jadi tuh. awal ceritanya kayak gimana? Itu awal cerita gue. Lu mau langsung cerita di sini atau cerita-cerita horor yang ada di sekitar sini dulu nih? Ya. Kayak lu kan udah lama di sini nih. Kita ada di sebuah gang yang dulu pernah gue ceritakan gitu. Oh, ya, ada di salah satu ada. episode gue yang pernah gue ceritakan. Ada. Jadi sebelum ke pocong ada cerita. Jadi ada bukan tetangga, orang kosan ngkos di rumah itu meninggal. Itu siang udah dikubur nih, ya kan? Pas udah dikubur, udah dong selesai ngubur, udah kelar semua. Pas malam, pas gue mau balik habis nongkrong, gue lewat mari nih. Iya. Lewat gang warung gue nih. Nah di pojokan sampah tuh ada itu orang yang baru meninggal dan gue pun gobloknya kagak belum ngeh lah ya kan. Dia berdiri di pojokan gelap ya kan. Dengan spontan gue lewat lampu gelap, gue sapa gitu. Batina dia cuma ngangkut doang. Nah pas gue udah berapa langkah, 10 langkah gue tuh. Bukannya tadi siang dia baru dikubur kan, baru meninggal ya. Pas gue nengok ke belakang nggak ada, gue langsung cabut pulang ke rumah. Gue langsung cuci muka segala macem, gue baca doa. Wah itu parah, itu bener. Tapi itu di gang ini nih. Di gang ini nih, di tempat sampah ini nih, tempat sampah. Di samping. Iya. Jadi di samping sini tuh ada kayak tempat sampahan gitu kan. Nah itu nih sepanjang gang ini sama ada tukang sekoteng. ting. Jadi gue ada live di rumahnya Odai. Ini gang rumahnya Odai gitu. Di belakang tuh dia ada, pokoknya ada dunia sendiri, Wonderland. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Di belakang tuh ada Wonderland. Nah terus kemarin tuh sempat ada celentingan cerita tuh Dai, yang masalah di rumah sakit. Nah itu juga ada tuh. Jadi ada tetangga. Jadi tetangga gue meninggal di rumah sakit. Rumah sakit mana gue nggak tahu tuh, lupa gue namanya rumah sakit apa tuh. Kan di sana nggak boleh ngerokok nih kan, namanya di rumah sakit ya kan, nggak boleh ngerokok. Gue pindah melipir ya kan, sembari ngopi di parkiran mobil tuh ya kan. Gue ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya cerita horor nih ya kan. Di parkiran. Ya cerita yang
viral di Instagram yang setan diketokin kepalanya lah ya kan, yang Iya. sekarang Iya, manusia sekarang, udah pada nggak takut, setan diajak berantem, setan di smackdown lah ya kan. Nah, gue bilang wah udah gila itu, cerita. Tiba-tiba pas udah cerita udah bener-bener menegangkan itu deh, udah cerita horor menegangkan. Tiba-tiba kan gua nengok ke kanan, ada mobil jeep tuh kan. Kalau mobil jeep kan rodanya kan agak-agak tinggi tuh ya kan. Iya. Nah pas gua nengok ke kanan, gue spontan teriak, "Di kaki siapa itu ya kan?" Temen gue yang dua langsung pada kabur ya kan. Gue juga kabur. Pas itu gue sempet nengok ke belakang, gue penasaran itu kaki siapa ya. Pas gue lihat nggak ada orang, anjing, gue bilang. Jadi lu duduk di bawah posisi ya mesin jeep kan jauh ya. Nah, agak-agak jauh lah, sekitar semeter lah ada lah ya kan. Gua Meter deket lah. Iya, Nah. mobil parkir yang kakinya tuh agak-agak lumayan jauh dari Jauh dari mobil. mobilnya kan. Kalau kayak mobil Avanza kan nggak kelihatan tuh, karena kan dia kan dia punya bumper belakang kan agak-agak pendek. Kalau ini kan Jeep kan agak tinggi tuh. Sekilas gue ngeliat, di kaki siapa itu ya kan. Temen gue dua langsung cabut. Gue juga cabut, gue ngeliat ke belakang, di nggak ada orang. Udahlah. Wah parah itu bener-bener. Tapi emang saat itu cuma lo doang. Jadi yang lain 2 orang itu dia nggak mastiin. Dia nggak mastiin, dia langsung spontan pas gue bilang itu kaki siapa, itu 2 langsung spontan kabur. Jadi kalau emang itu bener, kalaupun ya, kalau saat itu lu cerita terus itu ternyata bener orang, berarti itu 2 orang kabur gitu aja tanpa Gitu aja tanpa melihat ke belakang. Orang lagi cerita setan, tiba-tiba dia langsung, gua ngomong gitu dia langsung cabut ya kan. Wah itu nggak beres. Itu dia tuh. Udah gitu pas pengawalan mau dibawa pulang ke Kartini, motor yang gue bawa tiba-tiba mati di Gunung Sari. Untung udah deket, di deket pom bensin Gunung Sari. Apa gue sempat mikir lagi, apa gara-gara gue ngeliat itu kaki orang, apa makanya gue bisa sampai motor mati begini. Wah itu bener-bener kacau parah. Orang biasanya kalau habis ngeliat kayak gituan tuh ada keberuntungan deh. Tapi ini lo apa sih? Iya. Iya, bayangin aja abis ngeliat kaki langsung mati motor kan. Untung udah deket. Cocokologinya lah ya. Terus lu banyak sih sebenarnya kayak cerita-cerita di kampung ini lah ya, di kampung. Banyak. Gua lagi pernah tahu gak lagi zaman dulu tuh Counter Strike? Iya. Yang CS tuh kan suka pakai cheat bandi hop kan, kiri kanan kiri. Nah, gue dengan gobloknya kan meragain di belakang, orang-orang pada nongkrong di belakang nih. Ada tongkrongan gue juga di belakang. Nongkrong, gue juga kayak dengan gobloknya gue bandi hop. Udah gitu kayak ada yang nyelengkat. Dada gue kena tembok, untungnya itu tembok tumpul. Pinggiran tembok itu, patahan tembok tuh ya. Iya, tumpul. Gue langsung jatuh. Wah, gue langsung ngap-ngapan. Gue minta tolong sama teman gue, saking gue bercanda. Untung ada teman gue tuh yang satu tuh langsung nyamperin ya kan. Lu kenapa? Gue diselengkat orang. Gue bilang, diketawain sama anak-anak. Wah gila. Wah parah itu. Tapi lu saat diselengkat tuh emang kayak lu ngelihat kakinya atau? Gue berasa itu kaki. Gue berasa. Tapi lu gak ngeliat orangnya? Enggak. Jadi cuman kayak orang separoh tuh, kayak duduk nyender separoh, kakinya kayak emang bener-bener jahil gitu. Gue langsung gedebuk kayak pas lagi. Untung gue bilang muka gue nggak kena, cuman dada doang tuh nyesek tuh gue tuh. Wah gue bilang ada di belakang emang bener-bener tongkrongan gue di belakang tuh bener-bener serem bang, parah. Di belakang nih tempat tongkrongan lu sama anak-anak ya? Iya, tempat tongkrongan lama lah ya kan. Tempat tongkrongannya ada lah ya kan. Yang sila ya kan. Parah. Sampai dilemparin pasir lah. Gue lagi pada nyanyi di belakang nih ga. Enggak, gue lagi ngobrol-ngobrol habis pada inilah ya kan. Ngobrol pada ketawa-ketawa. Mungkin itu kuntilanak nggak seneng kali ya kan. Gue mau tidur nih ya. Disambit pasir dari atas. Ya, kabur langsung. Wah udah gila. Nah lu tahu itu kuntilanak, maksudnya emang di situ emang ada suaranya kuntilanak sebelumnya ketawa gitu? Suaranya sih nggak ada, cuman gue sih udah 100% feeling itu pasti kuntilanak yang nyiramin pasir ke anak-anak. Gue bilang, wah itu bener-bener parah, ngibrit lu. Pasirnya pasir semen gitu? Kayak pasir
pasir-pasir kayak model-model pasir-pasir pantai tau gak lu ya? Pasir laut, coklat-coklat gitu. Kan kalau orang dulu bilang kan kalau ada yang ngelemparin pasir-pasir gitu kan, ya kalau dibilang ada yang bangun rumah di situ nggak ada yang bangun rumah ya kan? Masa Iya. orang jahil? Ya kalau bangun rumah kan juga nggak pakai pasir laut. Makanya gitu. Wah itu bener-bener parah udah. Kacau itu. Berarti emang ya gue nggak tahu ya, karena gue dulu pernah tinggal di sini gitu kan, sekitar 8 bulan lah gue tinggal di sini. Ya emang karena gue nggak pernah ngerasain apa-apa kan di sini. Cuma memang ya kalau kita nih kalau dilihat ke belakang nih kan belakang gelap nih gitu. Nah itu di jalan masuk ini tuh memang rada-rada nggak ada yang semenyeramkan itulah. Paling pohon mangga doang tuh depan. Nah itu mau usah ditanya. Itu nggak. Itu pohon mangga yang nggak pernah berbuah loh. Jadi di dalam itu ada di tengah-tengah, jadi ada bukan perkampungan apa ya, kotakan rumah, gimana sih sebutan itu? Ya petakan lah. Petakan rumah, kotak itu di tengah-tengah ada kayak aspal inian apa namanya, halaman semen gitu kan. Nah tengah-tengah tuh ada pohon mangga. Itu pohon mangga nggak pernah berbuah tuh. Nah itu lu tahu gak, itu dulunya bukan pohon mangga. Apaan? Jadi itu dulunya emang gak ada apa-apa, cuman di ujungnya itu ada pohon kelapa. Itu pohon mangga lagi itu pernah numbuh banyak. Tapi buat sekarang Buahnya banyak. buahnya ada banyak. Sampai gua ambilin itu bener-bener gawat juga. Gua pernah juga suatu kejadian. Gua pulang jam setengah tiga malam. Gua pulang. Lu tau kan tetangga yang mau naik ke kamar gue kan? Iya. Nah pas gue belok, berapa belokan ya kalau di mari ya? Satu belokan lah ya kan? 2 deh kan? Gue belok kiri ke kanan. Pas belok ke kiri ada yang duduk, anak kecil di tangga. Ih gue bilang Lu ngeliatnya dari samping dari belakang? Jadi kan gue mau pulang. Jadi itu anak kecil duduknya nyamping. Duduknya nyamping. Berarti sejajaran sama tanggaan gitu ya? Bukan kakinya turun? Dia duduknya bener-bener di anak tangga. Jadi anak tangga ke-1, ke-2, ke-3. Nah dia duduk di situ. Gue bilang gue nggak jadi pulang, gue balik lagi langsung. Gue nunggu pagi sampai jam 6 gue baru pulang. Tapi lu ngeliat bentuk anak kecilnya? Kepalanya botak, anak kecil. Anak kecil gimana sih? Orang lagi duduk pakai baju, pakai Iya. Gue bilang nih anak kecil siapa ya? Gue bilang gue pulang lagi ya. Gue nggak jadi pulang, balik lagi ke depan. Ditanya temen gue, kenapa lu? Enggak apa-apa, gue mau begadang aja. Gue bilang dalam hati kan. Gue bilang waduh, parah bener. Tapi emang unik gitu. Nah itu mulai gak berbuahnya tuh karena apa sih? Nggak tahu juga, dibilang musiman. Nggak pernah musim. Iya, kalau musim mangga kapan sih? Iya, mana mangga bantet lagi kan? Dia kan pohon mangganya bantet kan? Jadi itu mangga yang numbuh bukan buah. Apaan? Jadi pune. Jadi pune doang yang panjang. Iya. Daun-daunnya doang panjang. Mangganya nggak pernah numbuh. Sekali-sekalinya tuh numbuh banyak, petikin. Iya, jadi tuh mangga kan terus sekitarnya rumah tuh ya. Sekitar rumah kan lu tahu kan kalau pohon mangga itu dia akarnya tuh nyamping, bukan ke bawah, nyamping. Itu dia. Nah itu di bawah-bawah rumah itu tuh akar-akar semua. Jadi kalau pohon mangga dicabut nih, rumahnya kacabut itu. Cabut semua. Pohon mangga aneh. Bener-bener itu parah. Cerita apa lagi yang sekiranya tuh menggambarkan kampung ini banget gitu? Ada juga masih di sekitaran belakang ya. Dulu waktu kamar mandi belum direnovasi lah ya kan, masih kamar mandi model zaman dulu tuh. Iya. Gue pulang juga emang abis nongkrong. Gue pulang, kalau nongkrong kan kalau pulang malam masa jam 12 lewat ya kan, jam 1. Gue pulang, gue ngeliat kan kalau di mari kan disebutnya di jembatan ya di situ ya. Gue ngelewatin jembatan, kan kamar mandi ada 1, 2. Nah pas gue lewat kamar mandi 1, pintu kebuka, tapi ada yang nongkrong, rambutnya panjang kan. Kita kan kalau jalan kan otomatis kita punya mata ekor mata lah ya, ekor kan, mata ya. nah kita jalan ke depan tapi ekor mata kita kan kayak ada orang nih kan. Gue jalan set, kayak ada orang. Gue sampai kompa, gue penasaran dong. Gue balik lagi kan. Di orangnya nggak ada lu. Gue ke depan lagi kan. Begadang lagi? Enggak. Gue ke depan lagi. Gue beli rokok ya kan. Gue pulang lagi ke belakang. Dia ada lu. Lagi nongkrong lagi ada. Itu pas gue habis beli rokok,
gue pulang, gue emang penasaran. Jadi pas gue pulang yang kedua kali, gue nggak mau ngeliat lurus ke depan, gue Lu mau nengok nengok. kiri, Heeh. penasaran ya kan. Nengok kiri, dia ada lu ya kan, gue langsung lari ke atas. Rokok gue buang gue langsung lari ke atas. Waduh, gue bilang, ih parah gue bener. Itu lu penasaran tapi lu takut sendiri. Iyalah, namanya orang Indonesia mau penasaran mulu kan. Enggak itu cocoknya gimana rambutnya panjang, cewek perawakannya. Iya, perawakannya rambutnya panjang, pakai baju putih, nongkrong di WC Oh, kayak dia orang mau nongkrong. berak. Iya. Kayak orang mau berak tau gak lu? Kelihatan lah kan pasti kalau Mukanya nggak kelihatan. kalau muka enggak. Pokoknya gue Nggak takut. Gue pas nengok, gue langsung lari langsung. Gue penasaran, gue lihat, oh iya benar, gue lari langsung ke atas udah. Ada cerita lagi nggak kalau? Ada cerita. Yang berhubungan dengan kampung inilah. Ada kampung nongkrong gue. Bisa dibilang bukan tradisi ya. Dibilang tradisi ya bukan, cuman memang kadang-kadang tuh kita kalau habis lebaran tuh suka pada main gaple, main ceme kan di belakang. Iya. Ada tempatnya tuh. Habisin duit lebaran. Ya, habis itu orang bisa salam-salaman dapat itu kan. Heeh. Udah ngabisin di situ ya kan. Heeh. Sehari nggak pulang, 2 hari nggak pulang ya kan. Ada tuh kejadian tuh kalau lagi main. Kejadian gue lagi mirit. Ada pintu di belakang. Heeh. Jadi gue main di ruang tamu. Jadi kayak di belakang tuh udah dapur. Heeh. Gue ngeliat ada yang ngintip ya kan. Gue nggak sempet ngeliat set. Gue ini lagi ya kan, kayak ada yang ngintip. Udahlah gue terus aja kan mirit. Cuman emang gue orang kan karena suka penasaran ya kan ya. Iya. Gue tegesin sama gue liatin. Iya lu bener lu. Itu bener. Perwakannya bener-bener. Serem itu, gede bener-bener. Kacau itu bener. Gila gue bilang. Udahlah, gue diem dulu ya kan. Gue terus main ya kan. Gue penasaran lagi ya kan. Indonesia ya. Gue penasaran ya kan. Gue kencing dulu bentar ya. Gue ke belakang tuh. Dibilang disamperin ya enggak, cuman gue penasaran. Gue pengen lihat itu bener dia gak kan. Pas gue masuk, gue ngeliat di situ langsung tuh ya, dari bawah sampai ke kepala kayak ada yang gelitikin ya. Udah gue kencing ya gak. Nggak ada tuh, cuman bulu kuduk doang merinding. Pas gue keluar kamar mandi, jadi kayak orang lagi ngelongok dari dia kan ada tangga tuh. Heeh. Tangga dia naiknya begini 1, 2, 3, 4. Terus dia langsung belok kiri 1, 2, 3, 4. Nah, Iya. jadi pas yang dari atas mau ke bawah tuh jadi ngintip kepala begini nih. Gitu. Oh, kepalanya kayak turun gitu ya? Pas gue keluar kamar mandi. Turun dari sela-sela tangga itu. Jadi gue kamar mandi kagak gue kunci sengaja ya kan. Gue kencing, gue balik badan keluar. Di si anjing, gue bilang, gue langsung buru-buru ya. Gue langsung bener, berarti bener yang tadi gue ngeliatin gue mirip dia, gue bilang. Tapi di situ bisa dibilang ada untungnya juga. Kenapa tuh? Pas gue ngeliat dia, gue bawa duit 50.000. Di situ gue dapet 350.000. Bener apa kata orang dulu ya kan. Kalau lu ngelihat mukanya, tuh pasti lu beruntung. Ya kebetulan gue lagi main cewek. Gue penasaran kan, orangnya kan penasaran ya kan. Bener gue lihat nggak tuhnya itu bener dia. Gue pokoknya pas gue balik badan kencing udah cebok, udah gue siram, gue balik badan. Tera kena lu ya kan. Langsung gue buka pintu dapur. Gue keluar lagi udah. Perawakannya kayak gimana sih? Dari perawakannya dulu ketika lu pertama kali ngeliat perawakannya. Nah itu kayak gimana? dibilang kayak gundurwo kan, kalau gundurwo kan gede kan. Tapi ini emang palanya gede benar. Yang pertama kan gue ngeliat tuh dia kayak ada di sela-sela pintu. Nah itu emang bener-bener gede tinggi. Berarti pas lu pertama kali ngeliat itu nggak kelihatan ininya ya? Enggak. Cuma kayak gelap doang. Kan kayak orang mau nutup pintu kan, cuman nggak ditutup semua gitu. Yeah. Masih ada sela ya kan. Jadi kelihatan ya kan, namanya mata kita jahil ya kan. Susah juga ya kan. Wah, 2 kali gue penasaran, gue kencing dulu bentar ya. Jangan mulai dulu ya kan. Gue kencing udah selesai kan, gue balik badan, kena lu ya. Jadi kepalanya doang kayak dari atas, kayak lu lagi berdiri, cuman lalu ke bawah gitu. Jadi nunduk dia, nunduk gitu doang kan. Jadi nunduk di antara sela-sela tangga, siku tangga lah, siku tangga. Iya. Nah itu lu bisa jelasin nggak mukanya kayak gimana? Ya dibilang
Kayak gundurwo ya, kayak gundurwo seremnya. Maksudnya berbulu gitu deh. Iya. Palanya dibilang gondrong kayak kuntilanak enggak, cuman gondrong-gondrong kayak gondrong-gondrong monyet lah ya kan. Kayak gondrong-gondrong gitulah ya kan. Cuman yang gue bingung dia cuman punya gigi yang ini cuman satu doang nih. Gigi bawah. Kan kalau vampir kan atas nih. Dua nih. Caling. Kalau dia enggak cuman bawah doang, panjang jadi begini. Kelihatan. Dia ngir gitu. Ya, ya kita nggak tahu, lu emang belum pernah, gue merinding. Wah, jangan-jangan dia kesini nih. Jangan dong. Jangan dong. Ini masih ada satu episode lagi dong. Iya, dari cerita-cerita lu ada aja sih, makanya gue bilang lu sensitif juga ya. Yeah. Mungkin karena kejadian dulu masa kecil kali ya. Yeah. Kita langsung masuk ke situ aja. Itu masterpiece-nya ada di situ nih. Itu mungkin cikal bakalnya lu bisa sering meskipun lu nggak minta ya, cuma tiba-tiba ditongolin gitu. Itu dari awal cerita banget tuh gimana sih? Jadi gini. Ini lu kelas berapa nih? Gue kelas 1 SD. Gue inget banget. Itu kejadian yang nggak pernah gue lupain sampai sekarang. Itu masih kebayang-bayang itu. Semuanya gue masih kebayang-bayang. Kelas 1 SD umur 5 tahun. Jadi gue pulang sekolah. Gue kan sekolah siang. Pulang kan kalau masih SD kan dulu kan balik bangsa jam 3, jam 4 ya kan, sore kan. Gue pulang tuh. Gue pulang taruh tas ya kan, sepatu segala, gue main bola langsung. Main bola sama teman-teman ya kan. Pulang jam 5 lewat. Gue pulang ya kan. Nah, di situ sama bokap nyokap disuruh lu mandi mau maghrib. Iya. Nah, gue bilang, "Iya." Gue ketiduran. Kaki gue mana kotor ya kan. Cuci kaki enggak, kencing enggak. Gue langsung naik ke atas aja. Gue bilang iya ntar mandi. Gue tidur tuh. Pas gue tidur, tiba-tiba gue ngeh. Gue digendong sama pocong. Pocongnya ada 2. Yang satu kayak agak-agak jauh, yang satu bener-bener kayak ngegendong gue. Lu logika deh gini deh kan. Gue ngomong ngomongin logika dulu deh. Kan pocong tangannya kan di dalam. Keikat kan di dalam kan. Tapi gue bisa digendong sama dia. Lu ngerasanya digendong? Gue ngerasanya digendong. Masa iya? Gue ngerasa kok gue ngerasa terbang, nggak mungkin. Gue ngerasa digendong sama dia. Gue ngelihat dari apa sih kalau ngomong muka, dari atas kepala tuh sampai pelipis. Enggak, pokoknya bener-bener sampai ada kuncupnya tuh. Enggak sampai sebadan, cuman sampai di atas tete lah ya kan. Nah, sepundak lah. Gue bangun, kok pocong. Tapi gue di situ kagak teriak. Cuman gue pas bangun, gue ngeliat tuh di pocong. Gue bilang ada 2, yang satu di belakangnya dia. Kalau yang di belakangnya dia tuh kayaknya kelihatan jelas bener-bener kayak orang berdiri kan. Pocong berdiri lah. Kalau yang satu enggak, kayak lagi ngegendong gue nih kan. Udah kan. Tahu-tahu pas gue ngeliat pocong, mukanya itu bener-bener mukanya hancur. Lu tahu telur kan? Matanya segede telur tuh 2 tuh, warna kuning matanya. Mukanya bener-bener hancur. Udah gitu, tahu-tahu gue ada di atas genteng. Gue lagi sila. Gue sila di atas genteng ya kan. Bengang celingak. Bokap gue nyariin gue, nggak taunya nyokap teriak. Tuh, si Odi ada di jemuran tuh di atas genteng nenek. Bokap gue langsung lari ke atas, nyodorin gala tuh. Gue inget tuh, gue separuh sadar. Bokap gue nyodorin gala, pala gue geleng-geleng. Berarti kan kalau bahasa geleng-geleng kan nggak mau ya kan. Nggak mau sama bokap gue ditarik lagi galanya. Bokap gue langsung ngambil gue tuh dari jemuran. Dia pelan-pelan ngegendong gue. Pas digendong bokap gue, baru tuh di situ tuh gue nangis tuh. Itu tuh kejadian yang sampai sekarang masih belum gue bisa lupain. Terus juga gue masih mikir juga, pocong tangannya kan dilipet di dalam kain ya, tapi bisa ngegendong gue loh. Gimana ceritanya tuh, Kan posisi lu berarti lu deket banget sama mukanya gitu. Kalau gue gendong orang kan bukan berarti... deket lagi. Itu mah bener-bener jelas mukanya. Nah, asli. Itu dia mukanya ngeliatin lu atau dia ngeliat ke depan? Jadi mukanya ngeliat ke depan. Dia nggak ngeliat lu? Enggak. Mukanya ke depan. Jadi pas gue kayak ada berasa diangkat sama dia, gendong lah. Nah, gue ngeliat mukanya dia, wah,
Dia tuh gue di situ gue kagak teriak, kagak apa kayak orang separuh sadar gimana sih, cuman Sama kuncup-kuncupnya berarti lu ngeliat. jelas itu bener-bener jelas banget. Kainnya gimana kain? Butek bener-bener. Kayak emang bener-bener baunya dibilang baunya juga kayak bau kuburan ya kan. Kainnya juga putih-putih coklat-coklat kayak bekas kena tanah-tanah kuburan tuh kan lo. Coklat begitu. Wah, itu bener-bener. Sampai sekarang itu bener tuh kejadian tuh. Nggak bisa gue lupain tuh. Berarti sampai sekarang lu masih kebayang mukanya kayak gimana ya? Ya kalau kadang-kadang suka keinget ya kan. Kadang-kadang kalau gue lagi suka keinget-inget cerita-cerita begitu ya kan. Udah, gue buka handphone, gue setel lagu ayat kursi sama gue biar gue bisa tidur. Kalau gue setel lagu-lagu anak sekarang yang ada nggak beres ya kan. Berarti di saat itulah ketika lu beriman. Apa iya? Bisa juga. Kadang gue juga suka mikir begitu ya kan. Emang harus ada pemicunya buat lu beriman gitu. Emang iya. Jadi kalau gue lagi merasa diri gue kayak nggak takut ya kan, gue setel lagunya kalau mau tidur. Kadang-kadang gue setel lagu set song Naruto. Lu bisa set di itu tuh kan lagu-lagu Iya. sedih itu. Jadi buat pengantar tidur bisa. Tapi kalau kondisi gue lagi bener-bener hawanya lagi hari ini hawanya hawa-hawa takut, udah gue pulang, gue cuci kaki, gue kencing, gue sikat gigi, pokoknya beres-beres lah. Gue langsung buka YouTube, gue setel itu dia. Kalau nggak ayat kursi, surat yasin gue setel, baru gue pulas. Itu bener. Kalau memang pulang dari nongkrong hawanya udah hawa-hawa takut nih ya, udah. Lu tapi pernah kalau gitu kan muncul traumatis ya? Gue nggak tahu sih. Kalau gue mungkin ngebayangnya muncul traumatis gitu. Lu pernah nggak ngebayang kayak misalkan setiap lu mau tidur tuh lu selalu ngerasa takut lu melek terus Enggak. lu ada di posisi yang sama kayak dulu Enggak, gitu. gue enggak. Kalau gitu-gitu gue enggak. Kalau bahasa gitu gue enggak. Cuman ya kadang kalau gue pokoknya kalau lagi ada rasa hawa takut tuh gue pasti mikirnya ntar di pojok kamar ada yang berdiri, ada yang apa lah. Itu dia tuh, makanya itu satu-satunya kuncian gue kalau gue ngerasa begitu. Udah, Iya. gue setel lagu ayat kursi sama surat yasin. Udah ayat kursi sama yasin udah gitu dibilang lagu lagi. Kacau lu. Ya gitulah. Tapi ya gue kebayang sih ketika anjir melek terus depan muka gitu, bukan dari jauh ya. Kalau yang dari jauh itu yang lo bilang pocongnya kecil itu dia ngelihat lu kan? Ngelihat itu asli itu. Dia ngelihat lu. Dia ngeliat gue. Cuman kalau dia kan agak-agak jauh kayak nggak sampai semeter. Jadi dia di belakangnya ya sekitar setengah meter lah ya kan. Dia ngeliat gue, melototin gue. Cuman itu agak-agak kecil pocongnya. Oh. Jadi kelihatan dari jauh tuh matanya ya nggak terlalu gede kayak yang gue deket. Segede telur tuh kayak enggak. Kalau itu agak-agak kecil. Cuman dia kayak ngeliatin gue. Tapi perawakannya mukanya tuh sama, maksudnya hancur-hancur juga. Agak-agak gelap sih. Cuman kelihatan matanya kuning doang. Iya. Dua-duanya tuh matanya kuning. Benar-benar kayak kuning-kuning emas. Wih, gue bilang, itu benar. Ya kalau misalkan kita tarik logika pun, lu kalau tiba-tiba naik ke genteng, lu bocah kecil kelas 1 juga agak-agak sulit juga gitu. Bocah 5 tahun ngapain maghrib di atas genteng. Berarti lu posisi ketika lu sadar, akhirnya lu sadar sepenuhnya tuh maghrib ya? Bukan udah habis maghrib. Habis maghrib sekitar jam 7:30 lah ya. Ya, pokoknya sih gue berasanya tuh gue dipindahin maghrib gue dipindahin. Baru berasa diangkat tuh ya sekitar setelah badak maghrib udah. Oke. Kebayang gue dah. Tuh parah itu. Iya. Kacau. Iya, dan itu ya cerita yang bakal lu inget terus sih. Daripada makanya nih gue ajak lo podcast biar lu nggak terngiang-ngiang sendiri kan. Lu rekam, lu bagiin ke orang-orang gitu. Kan siapa tahu abis itu setelah ini lu lupa kan? Ya dibilang lupa sih kayaknya enggak ya. Oh iya enggak ya. Tapi kadang namanya manusia kadang-kadang kan juga suka keinget ya kan. Iya. Entah itu kapan pasti keinget ya kadang-kadang deh. Ya, tapi dengan lu saat itu lu keinget, saat itulah lu beriman. Itu kacau deh. Ya, terus masih ada cerita cerita lain lagi yang gue bilang pas lu kemarin cerita sinopsisnya gitu. Wah anjir, kok bisa ya gitu. Cerita soal gunung. Ada juga. Nah, tapi tahan dulu. Gue nggak mau masukin di episode ini. Gue mau masukin di episode selanjutnya. Oke. Karena saya nanti bingung milih judulnya. Bingung kan diantar pocong terus diginiin di gunung. Panjang, judulnya panjang. Ya udah pokoknya
Thank you Dai. Oke. Buat episode ini kita lanjut di episode selanjutnya soal gunung-gunung. Karena episode selanjutnya tuh gue yakin kayaknya bakalan epic karena bakal ada sisi klarifikasi dari satu orang lagi gitu. Dan satu orang laginya masih goreng lele. Di depan kita tungguin dia kelar. Kalau nggak kita bubarin aja pecel lele. Bahin aja udah. Dai, thank you Dai. Oke, siap, Terus Bang. buat para warga kampung, buat di Spotify, buat di Noise, jangan lupa follow kita. Terus juga nyalain lonceng notifikasinya. Buat di follow kita juga di Instagram, Wicak Tebo dan Horror Session PPS. Dan juga jangan lupa dan jangan lupa juga follow juga podcast Pinggir Sawah karena Horror Session PPS terlahir dari podcast Pinggir Sawah. Buat di YouTube jangan lupa subscribe dan komen boleh, komen, share, like dan sebagainya lah. Pokoknya itulah gitu. Nyalain lonceng juga. Iya, nyalain lonceng. Biar update terus sama episode-episode kita. Buat yang gak suka sama konten kita kayak gitu aja, di skip aja. Terima kasih. Bye bye semua. Ini ngir gitu. Ya kita nggak tahu, lu emang belum pernah, aku merinding. Wah, jangan dia kesini. Jangan dong. Jangan dong. Ini masih ada satu episode lagi dah. Oh, itu bener. Tapi ya ada untungnya lah. Enggak nih, lu belum berarti dia ternyata nyengir gitu. Iya. Mati lu. Lobet. Lobet. Kenapa? Baterai masih baru. Hari matiin lu. Kita horor. Langsung nih. Ini kata-kata gua. Mati loh, tiba-tiba baterai baru loh. Anjir. Coba baterai baru loh. Ceritanya yang benar sih. Baterai baru. Cut. Mati. Nggak rebes. Ini nggak dikejut aja berasa. Cut dulu. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.